Shalom, damai di hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baiklah ibadah pria kaum Bapak dan wanita kaum Ibu Jemaat Gemim Karisma Buha saat ini Minggu 12 Juli 2020 kita akan mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang dari Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu. Kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rineke Joyce Lagurue Maramis MTH. Ketiga, ucapan terima kasih dari Komisi Pria Kaum Bapak Gemim Karisma Buha. Saat ini kita akan masuk pada poin acara yang pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu yang terkasih Ibu Penatua Noni Walangare Asadi SE MAP. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, atas nama Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapak dan Wanita Kaum Ibu, mau menyampaikan selamat beribadah buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya persekutuan yang beribadah kepada Tuhan di saat ini akan membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Penatua Wanita Kaum Ibu. Selanjutnya kita masuk pada poin acara yang kedua, ibadah yang akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rineke Joyce Lagurue Maramis MTH. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memulaikan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha di saat ini, diundang kita sekalian berdiri dan mari kita menyanyikan klik nomor 339, bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kerinduan kepada Allah, kita beribadah di saat ini untuk mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan bagi perjalanan kehidupan kita. Kepadamu-lah persekutuan ini terpusat, ya Tuhan Allah, dan di dalam Dikau-lah penghayatan iman kami. Lewat ibadah ini sempurnakanlah sembah dan puji kami, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan bersama pujian Bapa Sorgawi.
Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, ketika hidup beriramakan kebahagiaan dan kembara juang bertabur berkat, manusia tetap berkutat dalam dosa, pikiran jahat, tutur kata kasar, dan perbuatan tak selaras kehendak Tuhan menjadi warna kelam, mencoreng citra diri yang segambar dengan Allah. Saat manusia tenggelam dalam dosa dan jiwa terancam binasa, tutur firman-Nya menyapa, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ketika waktu anugerah ditapaki dan butiran kelam mewarnai, mulut berucap, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dan memasyurkan keperkasaan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Kita menyanyikan NNBT nomor 9 ayat 1, ku akan selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur, membuat hatiku tentram. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena di saat ini kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah sebagai pria kaum bapa, bahkan sebagai wanita kaum ibu yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Lewat ibadah ini ya Tuhan, firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Kiranya tuntunan Roh Kudus yang hanya berasal dari Tuhan sendiri menuntun, menyertai dan memberkati kami, sehingga oleh firman-Mu kami akan melakukan segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami menantikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-25, Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Dengan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, sebagai umat yang adalah milik kepunyaan Tuhan, kita selalu berkomitmen untuk mau melayani Tuhan, untuk mau menyenangkan hati Tuhan dengan segala sesuatu yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita lakukan, yang boleh kita karyakan dalam kehidupan ini. Bahkan sebagai pria kaum bapa, sebagai wanita kaum ibu, kita punya tanggung jawab yang luar biasa untuk kehidupan keluarga kita, dan kita juga selalu berkomitmen bahwa lewat kehidupan keluarga kita, kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dalam bagian pembacaan dan perenungan kita di saat ini, mengisahkan tentang bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus melakukan apa yang hendak Ia nyatakan dalam kehidupan umat kepunyaannya. Bahwa
ketika masa itu tiba, yaitu zaman akhir atau akhir zaman itu tiba, ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, maka segala sesuatu yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan, yang telah kita karyakan, bahkan yang telah kita layankan ketika kita ada di dunia ini, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Sangat jelas dalam bagian ini bahwa mereka yang taat, mereka yang setia, mereka yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran menjawab panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan lewat kepedulian sesama, dikatakan mereka seperti domba yang akan dipisahkan dari kambing, sebagai satu kiasan yang mau mengatakan bahwa kambing itu adalah contoh mereka yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, secara khusus dalam panggilan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Akan ada keterpisahan. Mereka yang taat dan setia akan diletakkan di sebelah kanan, dan mereka yang tidak taat dan setia, mereka akan ada di sebelah kiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang diungkapkan dalam bagian firman ini, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mengapa mereka harus ada di sebelah kanan dan mereka yang lain juga ada di sebelah kiri? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan satu kalimat yang luar biasa, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk seorang yang paling hina, maka itu telah mereka lakukan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata dari bagian bacaan ini bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar untuk memenuhi keinginan kita, bukan sekedar untuk kepuasan kita. Bahkan ketika di sini dikatakan ketika sakit dikunjungi, ketika di penjara juga kita boleh mengunjungi mereka, ketika lapar kita beri makan, ketika haus kita beri minum. Bukan berarti tiba-tiba kita menjadi seorang yang dermawan, yang kemudian melakukan segala sesuatu hanya untuk kepuasan sendiri. Tetapi ketika mengatakan hal ini dalam bagian bacaan ini, mau mengingatkan tentang tanggung jawab kita. Bahwa kita ada di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjadi alat berkat, alat kesaksian Tuhan bagi kehidupan banyak orang. Bahwa ketika kita memberi dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengapa untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena saudara-saudara, dalam iman kita, kita sungguh menyadari bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus telah lebih dulu memberikan segala yang baik di dalam hidup kita. Karena itu belajar dari bagian firman ini, marilah sebagai pria kaum bapa, sebagai wanita kaum ibu, terlebih sebagai pribadi-pribadi yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita ada di dunia ini, kita mau menjawab apa yang diamanatkan Tuhan di dalam hidup kita, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terlebih ketika kita ada dalam gumul bersama di tengah-tengah dunia ini, bahkan pun pergumulan-pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, maka biarlah itu semua tidak akan mematahkan semangat kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa, yang kaya akan segala sesuatu, yaitu kasih setia, bahkan rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Maka jadilah berkat dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Saudara-saudara, kita sambut dengan menyanyikan bersama
Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang. Jauh-jauh Tuhan so pilih matorang, Kom panggil patorang semua. Tuhan mau bikin torang pe hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih itu hidup kudus Pak Tuhan. Kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia. Hidup kudus tak bercela. Mari jom orang semua datang berdekat Dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada kedamaian. Yesus beserta selamanya. Kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada dalam ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami akan terus dimampukan untuk dapat hidup bertumbuh dan berbuah dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang terus menyertai kami, menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dan kebijaksanaan. Sebagai orang tua ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, bahkan ketika kami ada dalam tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu membawa kami untuk menjadi alat berkat-Mu Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami, bahkan dimanapun kami pergi dan berada, lewat sikap, tutur kata kami, tetapi juga lewat pikiran-pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar itu semua menjadi berkat untuk kelanjutan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, tetapi juga dengan berkat yang Engkau beri, Engkau pakai kami untuk menjadi alat berkat-Mu bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, lewat persekutuan ini juga kami berdoa untuk setiap wanita kaum ibu, pria kaum bapa, khususnya di Jemaat Gemim Karisma Buha yang ada dalam berbagai pergumulan. Kami yakin dan percaya tangan kasih dan kuasa Tuhan akan memulihkan ketika ada dalam keadaan sakit, tetapi juga oleh Roh Kudus Tuhan akan selalu dianugerahkan hikmat, kekuatan, kemampuan ketika ada dalam berbagai pergumulan, baik antara suami istri, orang tua dan anak-anak pun di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang dilakukan. Terima kasih Bapa, kami juga tetap
mau berdoa dengan mereka yang bersyukur oleh karena berbagai peristiwa iman yang Tuhan izinkan untuk dialami. Biar semua ada dalam pengudusan, ada dalam pemberkatan-Mu, dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan bersama di Jemaat Gemim Karisma Buha ini, khususnya lewat Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa dan Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu. Diberkati komisi pelayanan yang ada, baik pria kaum bapa maupun wanita kaum ibu, hamba-hambamu, Penatua Bapak Vence Lumentut, Penatua Ibu Noni Walangare Asadi, bersama dengan teman-teman komisi yang ada. Tetapi juga dengan semua UPK Bapak, UPK Ibu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17. Biar segala sesuatu yang dilayankan untuk mendatangkan kebaikan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, itu akan senantiasa dikuduskan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua dalam syukur kami di saat ini, dan kiranya juga Tuhan berkati tim multimedia yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, yang terus ada dalam tanggung jawab iman mereka. Karuniakan mereka semua kesehatan, kekuatan, sukacita untuk melakukan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan percayakan. Bahkan seluruh pelayan khusus, badan pekerja majelis jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17, diberkati Tuhan. Bahkan diberkati kami semua, pemerintah masyarakat yang ada di Kelurahan Buha, biarlah kasih karunia Tuhan terus mengantar kami untuk ada dalam kehidupan bersama yang rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua yang datang kepadamu dalam syukur dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, diundang kita sekalian berdiri. Mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan pujian sukacita melayani. Walau salib berat
Bapak Ibu, dengarkanlah nasihat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Titus 2 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian juga untuk perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Titus 2 ayat 3 sampai dengan 5. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian, dan kita masuk dalam saat teduh. Demikian ibadah kita saat ini. Selanjutnya kita masuk pada poin acara yang ketiga, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa yang terkasih Bapak Penatua Vence MA Lumentut MT. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di hari ini karena kembali lagi kita boleh beribadah, memuji besarkan nama Tuhan lewat persekutuan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha di hari Minggu 12 Juli 2020. Kita bersyukur karena berkat pimpinan Tuhan, maka ibadah kita pada hari ini berjalan segala baik. Dan tentunya pada kesempatan hari ini mengatasnamakan Komisi Pria Kaum Bapa dan Komisi Wanita Kaum Ibu mau menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Kadin kita yang boleh melayani dalam ibadah ini, yang terkasih Ibu Pendeta Rindeke Laguren Maramis Master Teologia yang boleh melayani dalam ibadah ini. Harapan dan doa Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam kerja pelayanan di Jemaat Gemim Karisma, juga memberkati kehidupan bersama keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada Kantoria, pemain keyboard, dan tim multimedia yang boleh melaksanakan kegiatan perekaman di ibadah ini, dan semua yang boleh mendukung hingga terlaksananya ibadah di sore hari ini. Mengatasnamakan Komisi PKB dan Komisi Wanita Kaum Ibu menyampaikan banyak terima kasih untuk pelayanan di hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita sore hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada peribadatan di bulan yang akan datang. Shalom, damai di hati.